Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matkin Privat. Kita akan lanjutkan ya pembahasan UTS semester 2 Kimia kelas 10. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ini adalah part kedua. Insya Allah saya akan bahas soal lanjutan ya. Kita dimulai dari soal nomor 16. Pasangan yang tepat antara reaksi dan jenis reaksinya. Oke, ini reaksi tentang reduksi dan oksidasi ya. Adik harus tahu dulu. Kalau reduksi itu ditandai dengan biloks yang turun, dan kalau oksidasi ditandai dengan biloks yang naik. Saya akan cek satu persatu. Poin A, Bi2O3 menjadi BiO3-, Bi ke Bi ya. O itu min 2 kalikan 3 itu min 6. Maka nanti sini plus 6 dibagi 2 berapa? Plus 3. O itu min 2 kalikan 3 itu min 6. Min 6 tambah berapa? Biar min 1 plus 5 ya. Maka ini 3 ke 5 mengalami oksidasi. Salah. Poin B. Nah, poin B nggak usah kita cek ya. Ini artinya menangkap elektron. Kalau reaksi menangkap elektron maka dikatakan reduksi. Salah. Kita ke poin C aja. C2H4 menjadi C2H6. C ke C ya. H itu plus 1. Plus 1 kalikan 4 itu plus 4. Maka ini min 4. Min 4 bagi 2, min 2. H itu plus 1 kalikan 6 itu plus 6. Maka sini min 6 ya. Min 6 dibagi 2, min 3. Min 2 ke min 3 mengalami reduksi. Biloksnya turun. Betul ya dik ya? Jawabannya adalah C. 17. Reaksi berikut yang merupakan reaksi oksidasi berdasarkan konsep pelepasan dan penangkapan oksigen. Reaksi oksidasi itu adalah suatu reaksi yang membutuhkan oksigen. Maka artinya reaksi yang menangkap oksigen. Ciri-cirinya oksigen berada di ruas kiri. Nah gitu ya. Ini deh kelihatan tuh. Jawabannya adalah C. Lanjut ya. Bilangan oksidasi Mn yang sama dengan bilangan oksidasi Cr pada senyawa Cr2O3. Saya akan mencari bilok Cr di dalam Cr2O3. Yuk bareng-bareng ya. Min 2 kalikan 3, min 6, betul. Min 6 tambah berapa? Biar 0, itu kan plus 6 ya. 6 dibagi 2, plus 3. Adik udah bisa kan? Di sekolah ya diajarin ya. Maka kita cari yang Mn-nya biloksnya plus 3. Di sini, poin A, MnO. O itu min 2, maka Mn-nya plus 2. B, MnCl3. Cl itu min 1 kalikan 3, min 3, maka Mn-nya plus 3. Betul sekali ya, kita sedang mencari plus 3. Sama ya biloksnya ya. Jawabannya apa deh? Jawabannya B ya. Ya, oke. 19. Salah satu contoh redoks. Saya kasih clue ya. Untuk cara cepatnya, kalau mencari redoks, langkah pertama kalian carilah yang ada unsur bebasnya deh. Unsur bebas itu yang biloksnya 0 ya. Mana ada unsur bebasnya? A tidak ada. Untuk B ada nih. Nah ini unsur bebas. Cu sendirian ya. Itu namanya unsur bebas. Biloksnya 0. Yowis, jawabannya adalah B. Gitu cara cepatnya. Ini juga unsur bebas nih, Cr. Kita akan buktikan ya. Cr ditambah dengan CuSO4 menghasilkan Cr2SO4 3 ditambah dengan Cu. Cr ke Cr ya. Cu ke Cu. Nah, ini adalah unsur bebas Cu, maka biloksnya 0. Cr juga 0. Lalu kita mencari di sini ya, 3 kalikan min 2. Itu adalah min 6. Maka nanti sini plus 6 bagi 2 plus 3. 0 ke 3 mengalami oksidasi. Ini lanjut. SO4 itu satu kesatuan min 2. Maka Cu-nya plus 2. 2 ke 0 mengalami reduksi. Nah, inilah yang dikatakan redoks. Di dalamnya terdapat reaksi oksidasi dan reduksi. Gitu ya. Lanjut. Spesies yang menangkap elektron.
Kalau reaksi menangkap elektron itu artinya reaksi reduksi. Ya, jadi manakah sih yang mengalami reduksi? Intinya kayak gitu ya. S plus O2 menghasilkan SO2. S ke S. Ini adalah unsur bebas. O itu min 2 kalikan 2 itu min 4 ya. Maka di sini biloxnya adalah plus 4. Sini plus 4. 0 ke 4 mengalami oksidasi. Lalu kita lihat O2 itu biloxnya adalah 0. 0 berubah menjadi min 4, maka mengalami reduksi. Begitu ya, D. Nah, spesi yang menangkap elektron itu artinya spesi yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu adalah oksigen. Oke ya, jawabannya adalah B. Nomor 21, pernyataan yang benar. Saya akan buat di sini ya, reaksinya. Cr2O3 ditambah dengan 4KOH, K2CrO4, KCl dan 2H2O ya. Cr ke Cr ya. Lalu ada Cl ke Cl. Ini deh. O itu adalah min 2 kalikan 3 itu min 6, maka nanti sini plus 6 ya. 6 dibagi 2 itu adalah plus 3. K ini adalah plus 2 ya, plus 1 kalikan 2. O itu min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 tambah 2 kan min 6, maka CR-nya plus 6. 3 ke 6 mengalami oksidasi. Ini plus 1, min 2 kalikan 3 berapa? Min 6. Maka CL-nya berapa deh? Plus 5, betul. Min 6 tambah 1 kan min 5. Min 5 tambah berapa biar 0? Plus 5, gitu ya. K itu plus 1, maka CL-nya berapa? Min 1. Ya. 5 ke 1 mengalami reduksi. Oke, saya akan cek satu persatu. Apakah Cr2O3 mengalami reduksi? Salah, harusnya mengalami oksidasi. Apakah KOH merupakan reduktor? Reduktor adalah spesi yang mengalami oksidasi. Inilah reduktor. Nah, kita lihat di sini KOH tidak mengalami perubahan bilox. Maka salah. Ini KOH nih, dia tidak mengalami perubahan bilox ya. Apakah KCl hasil reduksi? Kita lihat. Ini adalah reaksi reduksi, maka betul KCl itu adalah hasil reduksi. Ya. Apakah H2O hasil oksidasi? H2O tidak mengalami perubahan bilox. Bilangan oksidasi atom Cl di dalam KClO3 adalah 3. Salah. KClO3, di situ Cl-nya adalah plus 5. Jawabannya C. 22. Atom tembaga yang mengalami oksidasi. Tembaga itu adalah Cu ya. Kita fokus ke Cu saja. Nah, ini Cu. Yang ditanya yang oksidasi, maka biloxnya naik. Saya langsung aja ya. Kalian bisa cek ya satu persatu buat belajar di rumah ya. Tapi sudah sangat terlihat jawabannya adalah D. Adik bisa lihat Cu menjadi apa Mbak? CuNO32. Ini adalah unsur bebas, maka biloxnya 0. NO3 itu min 1. Min 1 kalikan 2 itu min 2. Maka nanti Cu-nya berapa? Iya, plus 2. 0 ke 2 mengalami oksidasi. Begitu ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 23. Di antara pernyataan berikut yang benar tentang redoks. Oksidator adalah zat yang teroksidasi. Salah, oksidator adalah zat yang tereduksi. Salah, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reaksi reduksi melibatkan pelepasan elektron. Salah, harusnya menangkap elektron. Reaksi reduksi merupakan reaksi pengikatan oksigen. Salah, harusnya pelepasan oksigen. Reduktor adalah zat yang mengakibatkan zat lain tereduksi. Di sini maksudnya kayak gini. Reduktor itu kan spesi yang mengalami oksidasi. Nah, misalkan A itu adalah reduktor. Nah, berarti reduktor itu berarti A mengalami oksidasi, gitu ya, Dek. Nah, berarti zat lain apa? Zat lain otomatis kan sebagai oksidator. Oksidator mengalami apa? Reduksi. Nah, maksudnya kayak gitu. Berarti kan reduktor adalah zat yang mengakibatkan
zat lain, berarti zat lainnya itu sebagai oksidator mengalami reduksi. Itu maksudnya ya. Jawabannya D ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 24. Perubahan bilangan oksidasi untuk atom Br. Saya fokus ke Br aja ya. Br2 berubah menjadi apa D? BrO3- dan Br-. Br ke Br, Br ke Br. Namanya reaksi apa ini? Autoredoks ya. Ini unsur bebas 0. Min 2 kalikan 3 itu min 6 ya. Min 6 tambah berapa biar min 1 plus 5. Ini Br min ya, maka muatannya ya min 1 mengikuti muatan ya. 0 menjadi 5 dan min 1. Jawabannya A. 25. Pernyataan berikut yang benar mengenai reaksi dekomposisi kalium klorat menjadi kalium klorida. Kalium klorat kayak apa ya? KClO3. Inilah kalium klorat. Menjadi kalium klorida itu seperti ini, KCl. Saya akan fokus di sini perubahan biloksnya adalah Cl ya. Ini min 6, ini plus 1, maka sini plus 5. Ini adalah plus 1, maka Cl-nya min 1. Jadi perubahan biloksnya adalah 5 menjadi min 1 ya. Jawabannya adalah E, terjadi perubahan bilangan oksidasi atom Cl 5 menjadi min 1. Nomor 26, diketahui reaksi disproporsionasi sebagai berikut. Jika 2,5 mol Br2 mengalami disproporsionasi jumlah mol elektron. Oke ya, apa sih rumusnya mol elektron? Itu rumusnya adalah perkalian perubahan biloks dibagi dengan koefisien yang akan ditanya ya. Koefisien maksudnya mol elektron yang ditanya di sini adalah Br2 nih. Berarti nanti koefisiennya Br2 dikali dengan molnya yang ditanya. Di sini yang ditanya adalah Br2 ya. Maksudnya bagaimana? Saya akan coba di sini. Br2 menjadi NaBr dan NaBrO. Kita akan mencari perubahan biloksnya ya. Nah, ini kan 0. Na itu plus 1, maka sini min 1. Ini plus 1. O itu kan min 2 ya. Min 2 tambah 1 kan min 1, maka BR-nya plus 1. 0 ke min 1 itu turun 1. 0 ke 1 itu naik 1. Nah, ini kan sama-sama 1. Jadi kan kalikan silang nih 1 di 1. Ya. Maka perkalian silangnya adalah 1 kalikan 1. Maka perkalian perubahan biloksnya 1. Misalkan contoh saja ya. Ini 2 nih. Nah, ini perubahan biloksnya 3. Nanti 2 kalikan 3 dikalikan silang. Maka saya letakkan sini 6. Begitu ya maksudnya ya. Nah, karena ini 1 kalikan 1, maka perkalian perubahan biloksnya 1 dibagi dengan koefisien yang ditanya. Jadi kan ditanya tuh mol elektronnya Br2 ya. Ini koefisien Br2-nya 1. Karena ini sudah setara ya. Dikali dengan molnya Br2 itu 2,5. Iya, ya. Jadi mol elektronnya tetap 2,5 mol, ya. Jawabannya adalah D. Nomor 27, perhatikan persamaan reaksi redoks berikut. Zat yang bertindak sebagai oksidator. Oksidator itu adalah spesies yang mengalami reaksi reduksi. Reduksi ditandai biloksnya turun, ya. Mana yang biloksnya turun? Saya akan cek di sini MnO4-. Saya koefisiennya nggak tak tulis ya, nanti adik tulis sendiri ya. Ditambah dengan Cl- menghasilkan Mn2+, dan adik sempurnakan ya, ada hapusnya, plus Cl2. Saya tuliskan yang hanya mengalami perubahan biloks saja, Mn ke Mn, Cl ke Cl. Begitu kan ya. O itu min 2 ya, min 2 kalikan 4 itu min 8 tambah berapa biar min 1? Plus 7. Di sini plus 2. 7 kedua mengalami reduksi. Oke, zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Yang mengalami reduksi adalah MnO4-. Maka oksidatornya adalah MnO4-. Gitu ya. Atom N mempunyai beberapa bilangan oksidasi, yaitu min 1 sampai dengan plus 5.
Di antara spesies berikut yang atom N-nya tidak dapat mengalami reaksi disproporsionasi. Yang tidak dapat mengalami disproporsionasi yaitu yang biloxnya minimum atau maksimum. Karena untuk N yang biloxnya min 3, dia hanya bisa mengalami oksidasi. Karena dia bilox minimum, tidak bisa mengalami reduksi. Biloxnya nggak bisa turun lagi menjadi min 4, begitu. Karena dia adalah bilox minimum. Untuk yang bilox maksimumnya yaitu plus 5. Untuk plus 5 ini hanya bisa mengalami reduksi. Biloxnya hanya bisa turun menjadi plus 2, plus 4, sampai min 3. Dia tidak bisa mengalami oksidasi, nggak bisa menjadi plus 6. Padahal syarat disproporsionasi adalah senyawa tersebut bisa sebagai reduktor sekaligus oksidator. Jadi senyawa itu atomnya bisa mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Jadi yang nggak bisa mengalami autoredox, kamu carilah yang biloxnya min 3 atau plus 5. Oke, di sini N2 tuh 0 ya. Di sini berapa? O itu min 2. Min 2 kalikan 2 min 4, maka N-nya plus 4 masih aman. Nah ini kita lihat NO3 min, O itu min 2 kalikan 3, min 6. Min 6 tambah berapa biar min 1? Plus 5. Ya, C berarti tidak bisa mengalami autoredox. Karena di poin C, NO3 N hanya mengalami reduksi. Biloxnya naik lagi nggak bisa, ya. 29. Reaksi autoredox. Ditanya perubahan biloxnya. Kalau autoredox itu ciri-cirinya satu atom di dalam produk keluar 2 kali. Di sini berarti yang mengalami autoredox adalah unsur I. Menjadi apa Mbak? Menjadi NaI dan NaIO3. Ya, I2 itu unsur bebas, biloxnya 0. Nah, Na itu plus 1, maka sini min 1. Na itu plus 1, O itu min 2 kalikan 3 min 6, maka di sini plus 5. Inilah perubahan biloxnya, ya. I2 berubah dari 0 menjadi min 1 dan plus 5. Jawabannya adalah C. Nomor 30, soal terakhir. Oksigen merupakan unsur yang berperan penting dalam peristiwa pembakaran. Tanpa oksigennya cukup, pembakaran bahan bakar misalnya bensin di dalam mesin kendaraan berlangsung tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Sebaliknya, oksigen yang melimpah mengakibatkan bahan bakar akan terbakar sempurna, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Oke, jadi kalau pembakaran tidak sempurna, itu pembakarannya akan menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Tetapi kalau pembakarannya sempurna, itu akan menghasilkan CO2 dan uap air. Maksudnya seperti itu deh, ya. Jadi kita cek satu persatu. Ya, kita coba cek ya, poin A sempurna. Kalau sempurna tuh harusnya menghasilkan CO2. Nah, sedangkan di sini menghasilkan karbon monoksida, maka salah ya. Ini adalah sempurna, betul ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Poin B juga sudah setara, ya. Jawabannya yang tepat itu adalah B. Ya, coba kita cek ya, sempurna itu harusnya menghasilkan CO2, salah. Tidak sempurna itu harusnya menghasilkan CO, salah. Tidak sempurna itu harusnya menghasilkan CO, salah. Begitu ya maksudnya ya. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya siap ya menghadapi UTS semester 2. Assalamualaikum.